Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Kurniawati dengan NIM 3021925 dari KPA semester 4 akan menjelaskan materi mengenai self-disclosure. Apakah self-disclosure itu? Self-disclosure atau pengungkapan diri adalah sesuatu yang membuat kita transparan pada orang lain melalui komunikasi. Hal ini dijelaskan oleh Sydney dalam The Transparent Self. Pengungkapan diri ini memiliki beberapa asumsi dasar, diantaranya 1. Hanya berlaku jika informasi yang diungkapkan tidak diketahui oleh orang lain. 2. Bergantung pada kepercayaan. 3. Tindakan interpersonal. 4. Komunikasi yang lebih efektif. 5. Self-disclosure bisa mengandung informasi maupun pengungkapan perasaan. Tingkatan-tingkatan dalam pengungkapan diri. Pertama, basa-basi. Tingkatan yang kedua, membicarakan orang lain. Tingkatan yang ketiga, menyatakan gagasan dan pendapat. Dan tingkatan yang keempat adalah pengungkapan perasaan. Konsep diri. Pengungkapan diri berkaitan erat dengan konsep diri. Persepsi tentang diri kita yang bersifat fisik, psikologis, dan sosial datang dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Hubungan antara membuka diri dan konsep diri ini dijelaskan dalam sebuah model yaitu Johari Window. Model self-disclosure. Model Johari Window adalah model yang dicetuskan oleh Joseph Luth dan Harry Idgham tahun 1995. Model ini diciptakan sebagai dasar untuk menjelaskan dan memahami interaksi antar pribadi secara manusiawi. Berikut adalah model John Window. Di dalamnya terdapat 4 area. Pertama, daerah terbuka atau open area. Merupakan hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain. Yang kedua, daerah tersembunyi atau hidden area. Merupakan hal yang diketahui oleh diri kita sendiri tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, daerah buta atau blind area. Merupakan hal yang diketahui oleh orang lain tetapi tidak diketahui oleh diri sendiri. Dan yang keempat, daerah tak dikenal atau unknown area. Merupakan sesuatu yang tidak diketahui atau disadari oleh diri kita maupun orang lain. Dalam memahami self-disclosure, kita juga harus memahami teori-teori yang menjalin hubungan dengan orang lain. Lalu, apa saja teori-teori tersebut? Pertama, Social Exchange Theory atau teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial secara umum menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah suatu transaksi dagang, di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Teori pertukaran sosial dicetuskan oleh beberapa tokoh, diantaranya Lord Kelly. Beliau adalah seorang profesor emeritus psikologi di UNCLA dan juga seorang pelopor pembeda dan kontributor untuk psikologi sosial. Yang kedua adalah John Thibault. Beliau adalah seorang sosial psikolog, salah satu mahasiswa lulusan terakhir dari Kurt Lewin. Dia dikenal sebagai A Social Psychology of Group yang ditulis ulang oleh teman kolaborasi lamanya yaitu Lord Kelly. Asumsi teori. Dalam teori pertukaran sosial, Thibault dan Kelly mendasarkan teori mereka pada dua konseptualisasi, yaitu pertama, asumsi mengenai sifat dasar manusia, yaitu manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Manusia adalah makhluk rasional. Standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari satu orang ke orang lainnya. Yang kedua, asumsi mengenai sifat dasar manusia dari suatu hubungan, yaitu hubungan memiliki ketergantungan, kehidupan berhubungan dengan proses. Konsep teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial atau social exchange, set, kemudian pengorbanan atau cost, kemudian penghargaan atau reward. Terdapat 4 konsep pokok dalam teori ini, yaitu ganjaran, hasil atau laba, biaya, dan tingkat perbandingan. Ganjaran merupakan setiap keakibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Biaya, akibat nilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan bisa berupa waktu, konflik, usaha, jadi dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Laba atau hasil, seorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonal bahwa ia tidak mendapat laba sama sekali. Ia mendapat hubungan lain yang mendatangkan laba. Tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku di sini terdapat berupa pengalaman masa lalu. Pola pertukaran. Teori pertukaran sosial dalam praktik.
Terdapat dua jenis kekuasaan dalam teori Thibault dan Kelly, di antaranya pengendalian nasib atau fate control dan pengendalian perilaku atau behavior control. Struktur pertukaran. Pertukaran dapat terjadi dalam beberapa bentuk dalam matriks tersebut. Pertama, pertukaran langsung atau direct exchange. Dua, pertukaran tergeneralisasi atau generalized exchange. Ketiga, pertukaran produktif atau productive exchange. Berikut adalah contoh kasusnya. Analisis kasus. Menganalisis kasus di atas dari 4 konsep pokok dalam teori pertukaran sosial. Ganjaran, di mana saat Radit memberi kasih sayang, cinta kepada Jani. Biaya, di saat Jani memberi Radit banyak materi, selagi Jani masih bisa membantunya. 4. Tingkat perbandingan, terjadi di saat Jani berhubungan dengan Ian, ia selalu berperilaku kasar dengannya. Di situ, Jani membanding-bandingkan saat berhubungan dengan Radit, karena Radit selalu memberikan kasih sayang dan tidak berlaku kasar padanya. Teori yang kedua adalah Social Penetration Theory, yaitu teori yang menggambarkan pola perkembangan komunikasi. Teori penetrasi sosial menggambarkan suatu proses pengembangan hubungan. Teori ini merujuk pada sebuah proses ikatan hubungan, di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju ke komunikasi yang lebih intim. Karenanya, mencakup di dalamnya perilaku verbal, perilaku non-verbal, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan. Beberapa pencetus dari Social Penetration Theory diantaranya Irwin Dalman. Ia aktif dalam banyak kelompok dan asosiasi termasuk Asosiasi Internasional Psikologi Terapan, American Psychological Association, Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan, dan lain-lain. Selanjutnya ada Dalmas Taylor. Taylor bertugas di berbagai papan apa? Komite, gugus tugas, dan kelompok ad hoc, dan terpilih sebagai presiden dari Divisi 9 dan Divisi 45 Teori Penetrasi Sosial tahun 1973 dengan Irwin Dalman. Asumsi teori penetrasi sosial. Pertama, hubungan-hubungan memiliki kemajuan dan tidak intim menjadi intim. Kedua, secara umum, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan solusi. 4. Pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Selanjutnya, mengupas lapisan hubungan, yaitu tentang analogi bawang. Almond dan Taylor mengibaratkan manusia seperti bawang merah. Maksudnya adalah pada hakikatnya manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Jika kita mengupas kulit terluar dari bawang, maka kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Begitu pula kepribadian manusia. Model Social Penetration Theory. Lapisan pertama atau terluar kulit bawang atau orientasi. Lapisan kulit terluar dari kepribadian manusia adalah apa-apa yang terbuka bagi publik. Apa yang biasa kita perlihatkan kepada orang secara umum tidak ditutup-tutupi. Lapisan ini biasanya hanya terbuka bagi orang-orang tertentu saja, orang terdekat misalnya, maka informasinya bersifat superficial. Lapisan kulit kedua yaitu pertukaran penjajakan afektif, disebut dengan tahap pertukaran afektif eksploratif. Tahap ini merupakan tahap ekspansi awal dari informasi dan perpindahan ke tingkat pengungkapan yang lebih dalam dari tahap pertama. Dalam tahap tersebut, di antara dua orang yang berkomunikasi, misalnya mulai bergerak mengeksplorasi ke soal informasi yang berupa menjajaki atau kesenangan masing-masing. Lapisan kulit bawang ketiga atau pertukaran afektif. Tahapan berikutnya adalah tahapan ketiga, yakni tahap pertukaran afektif. Dalam tahap ini, terjadi peningkatan informasi yang lebih bersifat pribadi, misalnya tentang informasi menyangkut pengalaman-pengalaman privasi masing-masing. Lapisan kulit bawang keempat atau pertukaran stabil. Tahap keempat merupakan tahap akhir atau lapisan inti, disebut juga dengan tahapan pertukaran yang stabil. Pada tahap tersebut, sifat sudah sangat intim dan memungkinkan pasangan tersebut untuk memprediksi tindakan-tindakan dan respon mereka masing-masing dengan baik. Berikut tahapan proses penetrasi sosial. Ada orientasi, eksplorasi affective exchange, dan stable exchange. Pertukaran sosial, cost and reward. Social penetration theory didasarkan pada beberapa prinsip social exchange theory yang menyatakan bahwa pertukaran sosial melibatkan bantuan-bantuan yang menciptakan kewajiban di masa datang dan oleh karenanya membawa sebuah pengaruh mendasar dalam sebuah hubungan sosial. Berikut contoh kasus dari social penetration theory.
Yeah.